Dan bagaimana perkembangan penghitungan suara di KPU? Kita akan menuju ke rekan Ratih Kusuma, Kamarati Kusuma yang sudah berada di KPU. Ratih, sudah berapa suara yang masuk saat ini? Baik Agita, sejauh ini perhitungan suara yang dilakukan oleh KPU dengan metode manual berjenjang yang dimasukkan dalam situng KPU sejauh ini sudah ada 37.811 TPS dari 350.000 TPS atau ini sekitar 4,6% dari total suara secara keseluruhan. Untuk masing-masing kubu sendiri diperoleh untuk kubu 01 54,89%, kemudian kubu 02 45,11%. Selain itu juga tadi KPU melakukan rapat pleno terbuka yang juga secara resmi membuka pusat informasi penghitungan suara dan juga rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan umum tahun 2019. Tadi pantauan kami, kita juga melihat beberapa tamu undangan seperti Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Bapak Rudiantara, kemudian juga ada Ketua Bawaslu Bapak Abhan dan juga ada anggota DKPP Bapak Alfitra Salam serta ada perwakilan dari masing-masing paslon ataupun dari TKN dan juga BPN. Dengan sudah resminya dibuka pusat informasi ini, nanti masyarakat ataupun peserta pemilu dapat melihat secara langsung bagaimana proses penerimaan suara ataupun perhitungan suara yang dilakukan oleh KPU. Dan KPU juga membuka ruang kepada masyarakat ataupun peserta pemilu untuk memberikan masukan, kritikan atau apabila ditemukan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di lapangan selama proses pemilihan umum terjadi. Dan ini juga menjadi bahan evaluasi untuk KPU. Dan dalam sesi tanya jawab yang dilakukan oleh KPU dan juga awak media, tadi KPU sempat menyinggung mengenai daerah-daerah yang juga masih belum melakukan pencoblosan ataupun dilakukan pencoblosan ulang. KPU akan memberikan waktu 10 hari untuk menyelesaikan proses pencoblosan ulang. Dan juga KPU juga menyinggung mengenai viralnya perbedaan data C1 Plano dan juga data yang masuk kepada website KPU karena dalam pemilihan tahun 2019 ini ada sedikit perbedaan, data-data atau suara yang masuk akan di-copy, kemudian di-scan dan juga akan dilakukan data entry oleh petugas situng di daerah-daerah. Nah, kesalahan ini terjadi saat melakukan data entry yang dilakukan oleh petugas situng di daerah-daerah tersebut. Tadi juga sejauh ini KPU juga masih mengatakan proses suara sedang dilakukan perhitungan di kecamatan. Sedikit saya gambarkan mengenai proses perhitungan yang dilakukan oleh KPU setelah pencoblosan ditutup, kemudian KPPS yang disaksikan oleh saksi, kemudian pemantau pemilu, pemantau TPS dan juga masyarakat yang hadir. Ini melakukan perhitungan suara di TPS masing-masing yang kemudian dikirimkan berkasnya, surat suaranya kepada tingkat kecamatan dan diberikan waktu sekitar 17 hari sebelum nantinya akan dimasukkan atau dikirimkan kembali kepada tingkat kabupaten kota dan tingkat provinsi dan juga nanti akan dihitung secara nasional di tingkat nasional di KPU Pusat. Ini dari tanggal 25 April 2019 sampai dengan 22 Mei 2019. Dan kita akan melihat bagaimana komentar dari Ketua KPU Arief Budiman. Hal yang ditampilkan ke publik. Satu dalam bentuk scan image, itu berdasarkan berita acara yang di-scan asli apa adanya. Kemudian entry data yang diisinya, inputnya, itu berdasarkan hasil yang tertera di dalam scanning itu. Dan ini terbuka. Kalau ada yang menduga bahwa kami melakukan kecurangan, loh masa kami melakukan kecurangan dipublikasikan? Jadi saya tegaskan tidak ada niat untuk curang. Kalau terjadi kesalahan input itu saya menduga murni karena kesalahan human error gitu loh. Nah, mari kita lihat case by case gitu ya. Kemudian kita lihat juga dalam skala makronya berapa banyak terjadi kesalahan dan seterusnya lah. Tapi tidak ada kesalahan yang dibiarkan. Iya, tadi komentar dari Ketua KPU Arief Budiman yang mengenai perbedaan data C1 Plano dengan juga perbedaan data yang ada di website KPU dan KPU juga kembali lagi mengingatkan untuk masyarakat bersabar menunggu hasil real count dari KPU dibandingkan harus melihat hasil quick count yang juga belum tentu kebenarannya. Kembali kepada Agita di studio.